Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu kita akan membuat dokumen mail merge yang akan kita integrasikan dari program pengolah kata dengan program pengolah angka atau dari Microsoft Word dengan Microsoft Excel. Oke, sebelumnya apa itu mail merge? Ya, mail merge itu adalah suatu fasilitas ataupun fitur di dalam Microsoft Word yang dapat digunakan untuk membuat dokumen secara massal atau berantai. Ya, seperti membuat surat, label, piagam penghargaan, ataupun amplop, ataupun dokumen lainnya. Nah, jadi nanti kita akan mempelajari tentang dokumen mail merge tersebut. Oke, langsung saja bagaimana cara menggunakan dokumen mail merge tersebut. Ya, langsung saja. Di sini kita akan membuka dulu program aplikasi pengolah katanya yaitu Microsoft Word. Kemudian pilih blank dokumen. Nah, di dalam mail merge itu ada dua komponen yang harus kita ketahui, yaitu ada dokumen induk dan ada dokumen sumber atau sumber datanya. Di mana dokumen induk itu adalah data yang tidak bisa kita ubah. Yang bisa kita ubah adalah sebagian data yang perlu, yang banyak, yang perlu kita perbanyak. Maksudnya seperti itu. Jadi, di sini nanti kita akan membuat dokumen yang berantai atau secara massal dengan menggunakan fasilitas dari mail merge. Oke, sebelumnya kita akan membuat dokumen induknya atau dokumen utamanya. Nah, di sini kita membuat dokumen baru, kemudian jangan lupa seperti biasa di dalam program aplikasi Microsoft Word kita mengatur tampilan layoutnya dulu ya agar dokumennya terlihat rapi, pengaturan margin, orientation, kemudian jenis kertasnya dan lain-lain ya. Nah, oke, di sini ada margin. Oke, langsung ke jenis kertasnya yang akan kita gunakan. Di sini saya kasih contoh menggunakan A4. Kemudian oke. Nah, ini ya. Sudah kita buat dan bagaimana di sini yaitu kita membuat surat dengan dokumen intinya ya. Boleh piagam, boleh label, boleh amplop dan lain sebagainya. Di sini contohnya kita akan membuat surat resmi. Oke ya. Jadi seperti biasa, nanti kita akan membuat dokumen utama ya dengan menggunakan fitur mail merge dan ada sumber datanya menggunakan Microsoft Excel. Ini biar cepat ya. Kenapa harus pakai Microsoft Excel? Karena datanya supaya lebih mudah dan lebih cepat. Karena memang sebetulnya selain dengan menggunakan Microsoft Excel, kita bisa menggunakan sumber datanya itu dari Microsoft Word-nya. Oke, kita langsung saja di sini kita mencoba membuat surat ya. Biar lebih cepat, saya akan membuka contoh dari suratnya. Nah, seperti ini misalnya, di sini ada kop surat, kemudian ada nomor, kemudian tanggal, kemudian ada nama atau alamat yang dituju. Di sini saya kasih contoh nama dan kelas, kemudian ada isi suratnya dan ada penutupnya. Oke, jadi di sini nanti yang harus membuat sumber datanya kita lihat di sini adalah pada bagian ini. Di sini ada nama dan untuk kelas. Oke, contoh yang lain di sini saya akan membuat misalnya sebuah sertifikat ya. Nah, seperti ini atau piagam atau surat keterangan. Nah, maka sebetulnya karena mungkin bisa saja nanti datanya banyak, maka kita akan membuat data ini di dokumen yang berbeda atau di sumber data yang berbeda. Ya, kalau misalnya diketik satu-satu itu akan memakan waktu yang relatif lama. Ya, jadi agar lebih cepat maka dibutuhkan yaitu sumber data untuk mengisi data-data ini dengan menggunakan mail merge. Ya, ini adalah dokumen intinya atau dokumen utamanya yang tidak bisa kita ubah. Artinya hanya bagian tertentu yang membutuhkan data yang banyak. Nah, itu ya maksudnya. Jadi, nanti di sini contohnya yang ini ya.
kita akan membuat ini dokumen ini untuk sebagai sumber datanya. Di mana? Di Microsoft Excel. Oke, di mana kita bisa menggunakan fasilitas merge di dalam Microsoft Word? Oke, setelahnya tadi kita mengatur dari ukuran kertas, kemudian halamannya, orientasinya, marginnya. Nah, baru kita dapat menggunakan fitur mail merge pada menu mailing. Nah, di sini ada beberapa fitur atau menu yang bisa kita gunakan. Di sini ada membuat amplop atau label. Kalau misalnya tidak, ya kita di sini ada fasilitas Start Mail Merge. Ya kan seperti tadi yang sudah saya jelaskan, kita bisa membuat dokumen atau surat, email message, amplop, label, directory, dan dokumen yang sudah ada atau yang sudah kita sediakan dengan format menurut kita sendiri. Jadi, di sini sebetulnya bisa kita membuat beberapa dokumen mail merge. Karena misalnya amplop itu bisa tujuannya banyak, label juga bisa banyak gitu kan, maka dibutuhkan sumber data biar lebih cepat prosesnya. Karena kalau satu-satu kita ketik satu-satu itu akan lama. Ya. Oke. Nah, bagaimana kita membuat sumber datanya? Sebetulnya bisa kita cara membuat di Microsoft Word-nya dengan mengklik pada select recipient. Nah, di sini ada tipe new list. Nah, kita bisa memasukkan datanya sebetulnya di sini. Karena ini akan memakan waktu yang lama, maka kita akan membuat sumber datanya pada program Microsoft Excel ya. Jadi kita buka dulu program Microsoft Excel-nya ya. Oke, ini seperti ini. Kita pilih new sheet. Nah, yang kita butuhkan apa datanya? Ya, kita lihat dulu dokumen intinya atau dokumen utamanya. Ya, ini yang kita butuhkan adalah ini, yaitu nama dan kelas. Maka, nanti di dalam Microsoft Excel, kita membutuhkan dua data tersebut. Maka, langkah yang pertama yaitu kita membuat judul pada kolomnya, yaitu nama, siswa misalnya, dan kelas. Oke, saya kasih contoh. Di sini misalnya buat 10 nama misalnya. Ya. Oke, misalnya ini ya. Kemudian ya. Ya, ini misalnya ya. Ya, ini cukup mungkin ada 10 sampai 11 data, kemudian kita isi kelasnya ya. Ini biar lebih cepat sebetulnya prosesnya kita membuat dokumennya pada Microsoft Excel. Kita buat kelasnya misalnya kita random saja, ini karena sebagai contoh ya. Kemudian nanti jangan lupa dokumennya kalau sudah selesai itu harus disimpan. Nah, oke, misalnya lagi iya. Oke. Oke. Ini misalnya ya. Ini adalah nama dokumennya, dokumen sumbernya. Jadi setelah ini kita simpan dulu ya. Kita simpan. Misalnya kita buat simpannya di sini ya. Kemudian kita kasih nama misalnya data sumber surat. Ya, oke, kita save. Ya, ingat-ingat nama filenya, kemudian kita save. Kalau sudah kita close ya karena sudah tersimpan Microsoft Excel-nya. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah bagaimana menggabungkan atau mengintegrasikan dari data tersebut
atau data Microsoft Excel yang tadi kita sudah buat dengan dokumen mail merge ini. Nah, langkah yang pertama yaitu kita memilih pada pilihan mailing, kemudian di sini ada select recipient ya. Kemudian kita pilih. Nah, kalau tadi di dalam Microsoft Word kita bisa langsung membuat dokumen tersebut pada tipe new list, tapi kalau seandainya dari sumber data yang lain kita bisa menggunakan use an exciting list. Nah, ini ya. Use an exciting list. Ini adalah membuat atau menambahkan sumber data dari dokumen yang lain. Nah, sumber datanya tadi kita simpan di mana, kita harus ingat ya. Oke. Kita klik di sini. Nah, ini kan data sumber surat tadi sudah kita simpan, kemudian open. Nah, tadi kita buatnya di sheet 1, kemudian oke. Nah, berikutnya setelah ini apa yang harus kita lakukan agar data tersebut bisa muncul di sini ya. Langkah yang pertama kita hapus dulu titik-titiknya, kemudian di bagian ini adalah nanti kita isi dengan nama ya. Oke, cara mengisinya bagaimana? Yaitu kita tinggal menyisipkan data yang tadi ya. Oke, di sini ada write and insert field ya. Artinya kita menambahkan atau menulis fieldnya atau bagian judul kolomnya ya pada insert merge field. Nah, ini ya. Oke, kita klik. Nah, ini. Tadi kita sudah buat ada nama siswa di sini dan kelas. Kita masukkan lagi kelas. Nah, cirinya dari dokumen tersebut itu akan muncul tanda kurang lebih seperti ini ya, kurungnya seperti ini nama siswa, kemudian kelas. Ini menandakan dokumen tersebut sudah masuk ke sini. Ya, nama-nama yang kita sudah ketik sudah ada di sini, cuma yang muncul adalah fieldnya di sini. Kenapa belum namanya? Karena kita belum mencoba mereview atau me-preview dari data tersebut. Oke, biar muncul namanya bagaimana? Ya, di sini masih tetap di menu mailing, kita klik pada preview result ya. Ya, seperti ini, klik. Nah, muncul namanya. Kemudian kalau mau pindah ke dokumen yang lain, ke data yang lain bagaimana? Ya, di sini ada tombolnya ya, yaitu ini adalah untuk next record, kemudian untuk back atau previous record. Ini untuk ke bagian akhir dan ini kembali ke awal ya. Kalau ada permasalahan bisa dicek, kemudian kalau mau langsung dicari mau nomor berapa, kalau sudah tahu kita bisa find recipient. Oke ya, kita coba next tuh, ada ya datanya muncul seperti yang sudah kita ketikkan tadi pada Microsoft Excel. Nah, setelah ini bagaimana dokumennya? Ini biar lebih cepat, jadi dokumennya cukup satu, hanya datanya yang terpisah. Itu maksudnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Setelah ini dokumennya bisa kita simpan atau bisa kita cetak. Caranya tinggal klik pada menu Finish and Merge. Di sini ada print dokumen atau misalnya kita cetak atau misalnya kita edit. Atau bisa disimpan dokumennya, jangan lupa biar nanti dokumennya dengan sumber datanya tidak hilang. Oke? Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Baik, contoh yang lain adalah ya, di sini pada menu sertifikat, pada file yang ini atau surat keterangan, di sini ada data sama ya. Kita coba hapus dulu ya. Nah, ini ya, nanti kita isi di sini. Ini ada tanggal dan ada lahir di tanggal berapa. Ini data-data ini sama ya. Kita buat misalnya di Microsoft Word, di Microsoft Excel, maaf. Oke, di Microsoft Excel yang kita butuhkan tadi adalah nama, kemudian tempat lahir, tempat ya, dan tanggal. Ya. Oke, ini ya. Jadi 3 data ini, 3 sumber data. Kita tandai dengan di bold ya. Misalnya kita kasih nama ya. Ya. Kemudian nah, maaf.
Ya, kita random saja ya. Oke, ini kita buat 5 saja. Sebenarnya kalau banyak bisa ya. Ini sebetulnya bisa kita gunakan dokumennya kalau misalnya datanya banyak, lebih dari satu ya. Atau bisa beratus-ratus, berpuluh-puluh. Jadi biar lebih cepat pengerjaannya ya. Ya, kita random saja. Satu lagi. Oke, misalnya ya, misalnya itu ya. Tempatnya misal ya. Ya, tanggalnya misalnya oke, aduh. Oke, aduh, ini harus pakai kutip ya karena bentuknya data biar lebih lengkap. Maret 2006 misalnya. 8 Agustus 2006 ya, jangan lupa kita perlukan pakai kutip. 08 Agustus 2006 misalnya, kutip lagi 9 September 2006 misalnya lagi 12 Desember 2006. Oke, ini misalnya tanggalnya sudah ada, tempatnya sudah ada, namanya sudah ada. Oke, jangan lupa kita simpan ya filenya ya. Nah, ini tadi ini kita coba data sumber piagam. Oke ya, save. Kita close Microsoft Excel-nya. Kemudian di sini kita tambahkan dokumennya dengan mail merge ya. Nah, tadi seperti tadi saya ingatkan lagi pada select recipient, use and exciting list. Kemudian pilih dokumen yang tadi kita simpan sumber datanya. Nah, ini ya. Sumber data sumber piagam open ya. Tadi kita buatnya di situ satu, langsung oke. Nah, tinggal kita sisipkan data-data yang tadi. Ini untuk di sini adalah bagian di sini adalah nama. Nah, kemudian lahir di, nah di sini berarti di tempat ya, kita kasih jarak spasi dan tanggal spasi tanggal. Oke, untuk namanya kita bisa atur jenis hurufnya tinggal pada menu home ya, kita di 14 kemudian di bold, dan kalau sudah kita coba di menu mailing kemudian di preview result. Nah, itu muncul ya. Next record. Nah, ada ya seperti itu ya. Jadi ini adalah dokumen utamanya dan di sini sumber datanya yang kita integrasikan dengan Microsoft Excel. Semoga mudah dipahami dan dipelajari, apa yang disampaikan dapat dimengerti. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan tentang program pengolah angka dan program pengolah kata, yaitu mengintegrasikan dokumen mail merge dari Microsoft Word dengan Microsoft Excel. Kita akhiri, mudah-mudahan prakteknya berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.